Oke, selamat datang kembali di sesi kajian kita. Kita lanjut lagi nih bahas buku Empowered Ordinary People. Kemarin kan kita udah ngobrolin soal fokus, terus soal insight atau wawasan penting. Tapi ya, insight sebagus apapun kalau cuma di atas kertas ya, nggak jadi apa-apa kan? Nah, hari ini kita masuk ke bagian yang seru. Bab 50, Actions. Gimana sih caranya wawasan itu diubah jadi aksi beneran di tim produk? Ini penting banget nih. Betul sekali. Bab 50 ini bisa dibilang jembatan ya antara strategi yang mungkin agak di awang-awang sama eksekusi di lapangan. Jadi setelah pemimpin udah menetapkan fokus ke beberapa masalah penting, udah dapat insight kuncinya, entah itu dari data, dari riset kualitatif, atau mungkin tren teknologi. Nah, langkah selanjutnya ya ini, gimana caranya itu diterjemahkan jadi tindakan nyata buat tim. Di sini nih sering bedanya kelihatan. Beda antara apa tuh? Maksudnya beda antara tim yang gimana? Beda antara tim yang ya cuma ngerjain daftar perintah sama tim yang benar-benar diperdayakan. Itu intinya. Oke. Tim yang diperdayakan. Ini kan konsep utamanya buku ini ya. Nah, bab 50 ini ngejelasinnya gimana cara ubah insight jadi aksi buat tim yang modelnya gitu. Intinya itu ada pergeseran cara pikir yang fundamental ya. Jadi model tim yang diperdayakan atau empowered team itu mereka dikasihnya masalah buat dipecahkan. Bukan dikasih daftar fitur buat dibikin. Ini beda banget loh. Yang satu fokusnya outcome, hasil nyata. Yang satu lagi fokusnya output, ya sekedar bikin sesuatu aja. Nah, bab 50 ini nekanin, niatnya itu yang ngasih ruang buat tim biar mereka yang cari cara terbaik buat nyelesain masalah itu. Oke, dikasih masalah bukan daftar fitur. Kedengarannya keren sih, memberdayakan gitu. Tapi agak abstrak nggak sih? Maksudnya gimana cara bikin itu jadi konkret? Ada nggak sih semacam kerangka kerja praktisnya yang dibahas di buku ini? Biar jelas gitu tim harus ngejar apa? Ada. Dan yang paling populer dibahas termasuk di bab 50 ini ya, sistem OKR, Objectives and Key Results. Pernah dengar kan? Oh, OKR. Iya ya, sering dengar. Itu alatnya ya berarti? Betul. Objectives atau tujuan itu deskripsi kualitatifnya, masalah pelanggan atau masalah bisnis apa sih yang mau kita beresin. Nah, kalau key results atau hasil kunci, itu ukuran kuantitatifnya. Gimana kita ngukur kemajuan kita dalam nyelesain masalah itu. Jadi action atau tindakannya itu dibingkai dalam tim objectives yang ada ukurannya jelas. Oke. Jadi OKR ini kendaraannya buat aksi nyata. Menarik nih. Tapi, ini nih yang sering bikin bingung. Siapa nentuin apa? Kalau salah di sini, bisa-bisa pemberdayanya cuma omong kosong kan? Nah, ini dia peran kepemimpinan produk jadi penting banget. Seperti yang dibahas juga di bab 60 ya. Pemimpin produk itu tanggung jawabnya milih objectives. Mana nih masalah strategis yang paling penting buat dikejar tim sekarang, yang sejalan sama arah perusahaan. Tapi, nah ini kuncinya, key results-nya itu harus datang dari tim itu sendiri. Wah, serius? Jadi KR-nya bukan dari pemimpin? Bukan, dari tim. Ini bentuk kepercayaan yang ya bisa dibilang radikal ya. Tim yang paling dekat sama teknologi, sama pengguna, dianggap paling tahu cara terbaik buat ngukur keberhasilan solusi mereka sendiri. Wih, keren ini. Jadi pembagian kekuasaannya gitu ya. Pemimpin pegang kompas besarnya, objektifnya, terus tim yang pegang peta detail sama meteran pengukurnya si key results ini. Kenapa sih pembagian ini penting banget? Dampaknya apa kata buku ini? Ada beberapa alasan kuat, ini dibahas di bab 51. Pertama, soal ownership atau rasa memiliki. Tim itu bakal ngerasa, wah ini masalah gue nih, kalau mereka bebas cari cara nyelesainnya dan cara ngukurnya. Kedua, akuntabilitasnya jadi ke outcome, ke hasil nyata. Kalau tim dikasih masalah, terus solusi pertama gagal, ya mereka tahu tugas belum kelar, harus coba lagi sampai berhasil. Beda kan kalau cuma dikasih fitur. Fitur dibikin, ternyata nggak laku atau gagal. Ya udah, tugas mereka kan udah selesai bikin fiturnya. Ketiga, dan ini yang paling seru menurut saya, potensi inovasi. Tim di lapangan itu sering banget nemu solusi yang lebih cerdas, lebih efisien, yang mungkin nggak kepikiran sama pimpinannya. Masuk akal banget sih. Rasa memiliki, fokus ke hasil, bukan cuma kerjaan, terus ada ruang buat inovasi dari bawah. Kedengarannya ideal ya. Tapi nggak ada risiko ya. Misal, tim jadi terlalu fokus sama KR mereka aja, lupa sama gambaran besarnya. Atau malah milih KR yang gampang dicapai aja gitu. Pertanyaan bagus. Dan buku ini juga nyinggung itu kok.
Makanya, meskipun objektif dari pemimpin dan KR dari tim, prosesnya itu nggak satu arah plek gitu aja. Ada dialog, ada diskusi bolak-balik. Ini disinggung juga di bab 60. Misalnya, tim bisa kasih masukan, bos, kayaknya dengan sumber daya sekarang realistisnya kita cuma bisa naikin X% nih di KR ini. Nah, pemimpinnya terus evaluasi, ini usahanya sepadan nggak ya? Perlu nggak sumber daya dialihkan? Atau mungkin tim lain perlu bantu? Ini bukan berarti nggak percaya sama tim lo ya, tapi lebih ke memastikan sumber daya itu dipakai buat hal yang dampaknya paling besar sesuai strategi. Jadi ada kalibrasi terus. Jadi makin jelas nih. Intinya, bab 50 actions ini soal menciptakan mekanisme, contohnya OKR tadi, tujuannya biar insight strategis itu nggak nguap gitu aja, tapi jadi objektif yang jelas yang bisa diukur buat tim. Dan kuncinya ada di pemberdayaan yang cerdas tadi ya. Pemimpin kasih arah masalahnya, objektif, terus tim dikasih otonomi buat nentuin cara ngukur suksesnya, key results, sama cara nyampe ke sana. Persis, tepat sekali. Proses mengubah insight jadi action inilah yang bikin strategi beneran jalan. Dan yang lebih penting lagi, ini ngebangun tim yang merasa punya andil, punya tanggung jawab terhadap hasil, terhadap outcome. Bukan sekedar nyentang daftar kerjaan atau bikin fitur output. Ini jantungnya tim produk yang benar-benar diberdayakan, yang jadi fokus buku ini. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda yang dengerin ya. Gimana sih keseimbangan antara ngasih arahan objektif yang jelas dari atas, tapi di saat yang sama ngasih kebebasan ke tim buat nentuin key results dan solusi mereka sendiri? Gimana keseimbangan ini bisa secara konsisten justru memicu munculnya inovasi-inovasi yang nggak terduga, yang mungkin malah melampaui ekspektasi awal kita? Menarik buat dipikirkan. Sampai jumpa di sesi berikutnya.